Bapak Asep Kusnia SPD IMPD, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekolah Inovasi Pekerja Sosial. Marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum acara inti dimulai, izinkan saya membacakan visi dari narasumber hebat kita. Saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Iya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum muncul, Mbak. Izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Asep dengan bernama lengkap Asep Kusmiadi SPD IMPD, yaitu Kepala Desa Cangkuang Wetan. Beliau menempuh pendidikan di SD Cangkuang 7 Cangkuang Wetan Bandung pada tahun 1990 dan melanjutkan pendidikan di MTS versi 1 Penjagalan Bandung pada tahun 1994, lalu melanjutkan pendidikan di MA versi 1 Pajagalan Bandung pada tahun 1997, lalu melanjutkan pendidikan di S1 Targa SAI Siliwangi Bandung pada tahun 2003, lalu melanjutkan pendidikan sosial semester 3 Unpas Bandung, dan yang terakhir S2 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau juga mengikuti organisasi yang menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bandung, dan beliau juga mempunyai kemampuan yaitu memimpin, kreatif, inovatif, komunikasi sosial, kritis, dan bijaksana. Beliau juga mendapatkan penghargaan, yaitu menjadi juara kedua dari Kominfo Jabar dan Citarum Harum tentang konsisten jaga lingkungan 2020, lalu menjadi juara pertama dari Kominfo Jabar dan Citarum Harum tentang konsisten jaga lingkungan 2021, lalu mendapatkan penghargaan dari Bupati Bandung, salah satu desa yang berkomitmen dalam pengelolaan sampah pada tahun 2024. Beliau juga mempunyai pengalaman kerja yang begitu banyak, yaitu fasilitator relawan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Lalu menjadi Dewan Dakwah Fasilitator Relawan Kepentingan di Jogja dan Pangandaran pada tahun 2005 sampai dengan 2011. Lalu menjadi Kepala Sekolah MTS Persis 102 tahun 2007 sampai dengan 2014, atau MA Alma pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Beliau juga menjadi Faskel PMP wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2008 sampai dengan 2009 Korcam. Lalu menjadi Faskel Pendamping Rehab Rekon Bencana Gempa Kabupaten Bandung BPBD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Lalu menjadi tenaga ahli anggota DPRD Jabar pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Lalu menjadi tenaga ahli anggota DPRD Jabar pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Lalu menjadi tenaga ahli anggota DPRD Jabar pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Lalu menjadi BPD Desa Cangkuang Wetan Dayakolot Kabupaten Bandung pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Dan yang terakhir menjadi Kepala Desa Cangkuang Wetan Dayakolot Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sampai 2027. Aduh, ikut ya Bu. Baik, tadi kita sudah mendengarkan CV dari narasumber pada siang hari ini yang begitu hebat ya. Dan pada siang hari ini di sini juga di tengah-tengah kita beliau sudah hadir. Pak Asep, kumaha damang Pak? Alhamdulillah, saudara ya Ramang sedaya. Ya, alhamdulillah. Karena mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 1:06, kita akan masuk ke acara inti, yaitu mulai acara pemaparan materi
Dari Bapak Kades, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Nama Budaya, salam kebajikan, rayu rayu, sampurasun. Yes. Sampai Rampes. Bapak Ibu yang saya hormati, semuanya, mungkin nggak saya sebutkan satu persatu, ya. Kemudian hari ini diberi kesehatan, diberi kelancaran, aktivitas dari tadi pagi sampai sekarang ya kita masih terus bergerak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi amal kebaikan buat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, sebenarnya pada pemaparan saat ini ya kita bertukar pengalaman lah, bertukar informasi. Kami menjadi kepala desa tahun 2019 sampai sekarang. Ini periode pertama. Periode pertama dalam artian tahun hari ini ada penambahan 2 tahun, jadi 8 tahun. Seharusnya tahun ini kami tuntas bulan Desember 2025. Cuma ada penambahan 2 tahun jadi 2027. Tentu pelajaran buat kami selama menjadi kepala desa yang sangat luar biasa, sangat banyak permasalahan yang tentu kami sikapi secara mendasar karena di masyarakat itu yang saya rasakan sangat beda sekali dari segi prinsip, dari segi kebiasaan, karakter, pola pikir yang tentu sebagai kepala desa harus mengimbanginya bagaimana supaya itu semua terakomodir dengan kepemimpinan saya menjadi kepala desa. Baik Bapak Ibu sekalian saya banggakan. Jadi konsep pada tema pada saat ini yang saya tulis kemarin, permasalahan model pengolahan sampah dan peningkatan kesejahteraan melalui pengolahan sampah di desa Kecamatan. Nah ini awalnya kami berpikiran begini, karena dulu di desa kami ini, di desa Cangkuangwetan, daerah industri perusahaan, pabrik besar, pabrik yang punya karyawan ribuan, seperti Panasya Group, Himalaya Group, kemudian ada Hardtech, ada Garmen, ada Citra, ada lain dan sebagainya. Itu rata-rata tiap pabrik karyawannya paling sedikit sekitar 5.000 sampai 20.000. Dan waktu itu baik kos-kosan karyawan, kemudian juga kantin-kantin, perjodohan, semua di situ bercampur dalam artian ekonominya jalan, kerjanya jalan. Cuma pada sekarang ini itu semua tinggal kenangan saja. Pabrik pada bangkrut semua, mungkin generasi penerusnya tidak melanjutkan atau hal lain, kos-kosan juga tidak ada, kemudian kantin perwarungan juga tidak maksimal kayak seperti dulu. Nah, ini menjadi tantangan buat kami menjadi kepala desa. Berarti kan ada hal yang harus kami beri semacam inovasi atau semacam bentuk kegiatan yang bisa menjadi kedepannya untuk menambah ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, di desa kami juga yang dulu hampir semuanya banyak persawahan, sekarang habis oleh perumahan-perumahan. Berarti ada juga itu yang bisa petani bekerja dan sebagainya sekarang sudah terpinggirkan oleh perumahan. Artinya ada dua indikator yang menjadi permasalahan di desa kami ini.
Jadi pengangguran dari perusahaan bangkrut banyak, kemudian juga dari pertanian terjadi berkurang. Nah, otomatis kami berpikir bagaimana supaya di desa kami ini dari segi tataran ekonomi, dari segi ketahanan pangan dan kesejahteraan itu harus bisa bangkit. Bagaimanapun caranya. Makanya kami muncul ide ketika kami menjadi kepala desa, saya menjadi kepala desa, langsung yang menjadi target utama membereskan lingkungan. Membereskan lingkungan, ya kita kerja bakti, ya kita gotong royong, kemudian menutup sampah-sampah liar, dan itu awalnya tidak terpikirkan untuk menjadi daya tarik desa lain. Cuma dengan kontinu dan kami terus istiqomah, ya, istiqomah, dan akhirnya permasalahan itu sedikit demi sedikit menjadi kebiasaan, walaupun tetap banyak tantangan. Nah, berangkat dari situlah penguatan keduanya, berangkat dari situ, kami pun juga melihat sudah banyak pengangguran, perusahaan juga pada bangkrut, pertanian tidak ada juga perumahan, terus sampahnya banyak gitu kan, sampah liarnya banyak. Akhirnya kami punya ide, walaupun belum terwujud sampai saat ini secara sempurna, masih terus proses belajar karena yang target kami saat ini adalah merubah pola pikir masyarakat agar kebiasaan mencintai lingkungan. Itu sangat sulit dan sangat berat. Dan sampai saat ini secara kami praktekkan itu paling juga sekitar 30% baru bisa merubah masyarakat. Ini belum sempurna, tapi kami minimal 55% bisa gaya hidup masyarakat berubah. Nah, kemudian setelah itu kami mencoba akhirnya punya ide bagaimana menciptakan desa wisata edukasi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Nah, kan itu dicari karena kami melihat di latar belakang masalah ini bahwa di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian yang hari ini Bandung Barat dan Cimahi, Bandung Raya, itu kan semua sampahnya dibuang ke Sarimukti. Dan kami pun juga melihat di desa kami juga waktu itu belum ada tempat pengolahan sampah. Masih banyak sampah liar, masih banyak sampah yang dibuang begitu saja. Kadang-kadang orang lain luar desa juga buang ke sana. Tapi di sisi lain iuran warga berjalan ke pengurus RT RW. Tapi sampahnya dibuang liar seenaknya. Artinya ada masalah yang harus kami bereskan. Nah, kemudian setelah kami riungkan dengan masyarakat, akhirnya sampah yang dibuang sembarang itu dirapihkan. Dan setiap seminggu sekali wajib ditarik oleh dinas LH. Kami mencoba seperti itu, berjalan pun juga kurang lebih sebulan 2 bulan, ya gagal lagi, biasa lagi. Terus berupaya, kemudian saya upayakan lagi bulan depannya, berubah lagi. Terus hampir 2 tahun itu mengupayakan agar buang sampah liar tidak liar dan agar buang sampah itu ditarik oleh LH. Karena waktu itu kami belum punya TPS 3R dan pengolahan sampah sendiri. Nah, itu terus sampai hampir 2 tahun, tapi dengan ketekunan, dengan keseriusan, hal itu ya kami mendapatkan tempat TPS 3R akhirnya diolah di desa. Nah, berawal muncul dari desa wisata edukasi pengolahan sampah berarti nanti akan muncul orang berkunjung ke desa. Orang berkunjung ke desa, kemudian ingin belajar, ingin bertanya, kok bisa sampah diolah? Kok bisa sampah dijadikan nilai ekonomis? Kok bisa sampah dijadikan wisata? Di mana ceritanya? Nah, akhirnya banyak tamu-tamu dari luar provinsi juga, dari daerah lain yang berkunjung ke desa kami ingin belajar dan ingin mempraktekkan pola apa yang dipakai di sana
Dan ternyata ketika ada tamu berkunjung ke desa kan UMKM jalan, terus workshop kegiatan jalan, kemudian juga kebudayaan seni, baik seni jaipongan, seni-seni budaya yang ada di desa kami pun juga jalan. Seperti wisata, cuma kan belum sempurna, masih dalam tahap untuk perbaikan. Nah, oleh karena itu, di latar belakang ini kalau saya baca ya, coba di latar belakangnya, Mbak. Ini kan permasalahan sampah semakin menjadi isu serius di seluruh Indonesia. Artinya Kementerian LH dan KLHK ya melaporkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 68,4 juta ton sampah per tahun. Tentu ini yang harus kita sikapi. Salah satunya mungkin di desa kami mencoba agar tidak membuang sampah keluar. Nah, kemudian Kota Bandung menjadi daerah dengan produksi sampah paling besar di Jabar ya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Kota Bandung 2023 jumlah produksi sampah di Kota Bandung mencapai 1.1.594,8 ton per hari. Dan seterusnya. Permasalahan sampah semakin diperparah oleh insiden kebakaran di Sarimukti ya, di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung. Nah, alhamdulillah di kami ketika hal-hal itu mulai bergeser terjadi di lapangan, jadi kami sudah bisa mengolah sampah sendiri. Nah, waktu itu hanya sederhana saja. Tahun 2023 itu kami hanya bagaimana supaya sampah itu tidak dibuang keluar, tapi habis desa diolah. Nah, diolah waktu itu hanya cukup dimusnahkan lewat mesin pemusnah sampah, mesin pengolah sampah. Sederhana saja. Yang penting dari warga ada kontribusi walaupun tidak semuanya, walaupun masih dalam tahap warga itu kadang-kadang bayar, kadang enggak, atau kadang sama sekali seenaknya. Yang penting sama beres. Nah, ini kan tantangan buat kami. Akhirnya kami tahun-tahun berikutnya memikirkan kembali dengan para kader PKK agar sampah yang dibuang ke desa itu sudah terpilah ya, terpilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Nah, ini diolah oleh PKK, yaitu mengolah bank sampah. Nah, kemudian lanjut, Pak. Nah, di sini ya pemberdayaan pengolahan sampah sebagai pendukung ekonomi masyarakat desa. Nah, ini beberapa langkah pengolahan sampah yang dapat mendukung ekonomi masyarakat desa. Nah, kami di sini ya, ini mungkin nanti terus terang kami ini banyak bahan di data HP yang kemarin hampir 2 tahun lebih. Cuma HP-nya kemarin pas ada KDM ke desa kami, HP saya hilang, jadi datanya hilang semua gitu. Belum kesimpan. Akhirnya ngaraba-raba di internet, ada yang dicabut aja, dimunculin. Jadi mohon maaf, mungkin banyak hal yang belum disampaikan. Nah, sampah anorganik seperti plastik ya, dan lain sebagainya itu kami ditampung ya lewat bank sampah desa yang ekonomisnya lewat bank sampah desa. Kemudian kami pun juga terus mengupayakan dengan para masyarakat, tokoh, para RT, para RW, stakeholder, termasuk kelompok warga yang memang peduli lingkungan, terus berupaya kami menyampaikan agar mulai bulan depan, mulai tanggal hari itu sampah harus sudah mulai terpilah. Dan mensosialisasikan ini tidak gampang. Kami mensosialisasikan agar sampah dipilih itu sampai saat ini masih ada yang nggak dipilah, masih ada. Cuma sudah berubah, ada sedikit demi sedikit. Artinya dengan adanya bank sampah ini, para warga mulai memilah sampah dengan ekonomis. Nah, kemudian kami juga tidak lepas memanfaatkan peluang yang pada saat
saat tahun kemarin dan saat ini kan bantuan-bantuan dan program pemerintah banyak ya, banyak, baik bantuan BLT, bantuan PKH, bantuan apa, beras cadangan pangan, bantuan BPNT dan sebagainya. Itu kan di kami warga hampir tiap bulan selalu mengantri bantuan. Kurang lebih ada banyak kan, lumayan di atas 600 orang, bisa 1.000 lebih dengan yang lainnya. Nah, diupayakan mereka ketika mengambil bantuan wajib membawa sampah yang nilai ekonomis. Tujuannya sederhana saja buat kami, agar mereka yang mendapatkan bantuan saat itu dan ketika nanti program bantuannya tidak ada, nah nabung sampahnya jalan terus. Nabung sampahnya jalan terus. Nah, nantilah ini masyarakat terus diupayakan agar sadar. Ini kami berulang. Nah, dari anggota dulu sekitar 20 orang, sekarang gua yang dengan orang yang menerima bantuan PK BPNT itu kurang lebih 2.000 kurang, 2.000-an lah. Yang rutin inten nabung itu kurang lebih 500. Nah, yang sisanya itu masih nabungnya belum mau sekilo, 2 kilo, ya 1,5 kilo gitu. Nah, kalau yang 500 orang itu udah rutin tiap seminggu sekali, bahkan kelebihnya 2 minggu sekali itu ditarik oleh tim kader PKK. Nah, kemudian sampah organiknya seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan dipilah dari sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah itu kami jadikan maggot ya, jadikan maggot, kemudian kompos, kemudian dimakankan buat protein pakan ikan, kemudian hewan ayam lah, ayam, bebek, dan ikan dan sebagainya. Itu simulasi dari sampah yang dibuang ke desa, kemudian dipilah, dan setelah dipilah nanti kita olah yang organiknya tadi jadi pakan ayam, jadi maggot, dan jadi pupuk dan lain sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, kemudian dari pengolahan sampah yang memang selama ini kami lakukan di Desa Cangguwatan, banyak lika-likunya, banyak tantangannya. Nah, kami dari latar belakang tadi, bagaimana supaya di desa kami ini tidak apa namanya, tidak menjadi ya mungkin membuang sampah keluar. Akhirnya kami diupayakan di desa kami sampai saat ini tidak buang sampah keluar. Bahkan desa-desa tetangga ikut gabung ke desa kami buang sampahnya. Nah, bank sampah yang hari ini ya yang digarap oleh kader PKK, kenapa kami mengangkat atau memilih kader PKK? Karena kader-kader PKK itu perempuan-perempuan itu istilahnya itu gesit, cepat, dan tidak banyak ngomong gitu kan. Tapi kalau saya ngajak Bapak RW, Bapak RT, udah banyak ngomong, lalai, lelet, lambat gitu kan, akhirnya nggak beres. Nah, saya mencoba ibu-ibunya aja, istri-istrinya aja. Ketika istri-istrinya diangkat menjadi kelompok-kelompok anggota bank sampah di wilayah untuk melapor ke bank sampah desa, mereka cepat. Dan akhirnya Pak RW, Pak RT nggak bantu istrinya gitu. Kalau sebaliknya tidak, ini kan salah satu metode yang saya terapkan, alhamdulillah itu berjalan. Nah, bank sampah yang kami lakukan kemarin ternyata yang selama ini warga buang sampah ke desa tentu variatif ya, karena kami membuat perdes, di peraturan itu dari mulai 7.500 sampai 25.000 per bulan iuran sampahnya. Dan ternyata ini pun juga rata-rata yang bayarnya 10.000, 15.000 per bulan. Nah, kami juga mengupayakan kepada warga agar dengan adanya bank sampah yang hari ini kami olah, jadi para kader Posyandu, kader PKK, kemudian masyarakat, RT, RW, dan sebagainya,
biar mereka tidak menjadi keberatan ketika iuran warga tiap bulan sesuai Perdes, ada yang 15.000, ada yang 10.000. Nah, kami dengan konsep adanya bank sampah udah aja. Nanti Bapak Ibu yang ada di masyarakat agar buang sampahnya ke desa lewat bank sampah, tapi sudah dipilah sampahnya. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Sampah anorganik yang hari ini yang berekonomis. Jadi ditabungkan aja ke desa. Minimal Bapak Ibu hari ini Ibu ke Bapak bisa menabung sampah sehari 1 kilo. 1 kilo itu sama dengan 1.500 bahkan 2.000. Nah, ini kami coba upayakan dan alhamdulillah walaupun tidak maksimal tapi berjalan. Nah, rata-rata yang hari ini kami upayakan itu kalau misalkan seandainya sehari 1 kilo 1.500 dikali sebulan berarti 45.000 dari buang sampah dipilah itu. Nah, yang biasa masyarakat buang sampah bayar 15.000 kan udah ada cashbacknya sekitar 30.000. Nah, ini terus diupayakan terus dan ternyata respon dari masyarakat yang memang di lapangan sangat positif sekali. Terbukti dari awal anggota bank sampah sekitar 20-30 orang, sekarang kan sudah ratusan. Dan kemarin sampah yang kami tarik dari warga itu yang nilai ekonomisnya, alhamdulillah kami kemarin sudah mengeluarkan hampir 12 truk kemarin dijual ke pengepul dulu. Nah, kedepannya tidak akan dijual, akan diolah semua habis, cuma sarana prasaranya belum lengkap. Tapi insya Allah biar nggak numpuk di gudang, dikeluarkan dulu. Akhirnya kami dikeluarkan dan kami pun juga membagikan iuran hasil tabungannya ke warga itu, ada yang mendapatkan 1 juta, ada yang mendapatkan 500.000, ada yang mendapatkan 200.000, variatif lah. Itu kami cairkan per 3 bulan sekali. Nah, di sini ada nilai ekonomi yang berjalan. Bank sampahnya jalan, tabungannya, kuncinya keseriusan berulang-ulang, jangan sampai kita bosan. Karena masalah lingkungan ini, masalah sampah ini, pasti sampai kapanpun akan terus banyak sampah dan akan tidak terolah. Kalau pola pikir masyarakatnya tidak mau berubah, masyarakat itu bisa berubah, tapi dengan keseriusan pimpinan dan dipaksakan dengan aturan. Nah, sehingga kaitan dengan pengolahan di lapangan, masa lingkungan sedikit-sedikit bisa berubah dan terbukti ke desa kami tidak buang sampah keluar, tapi diolah, bahkan desa-desa luar buang ke desa kami. Artinya ada kontribusi yang masuk. Kalau buat desa internal mah agak lebih ringan, tapi kalau buat ke desa luar ya mungkin per desa disesuaikan dengan kondisi yang memang eh, lebih apa namanya? Lebih sesuai dengan aturan dengan PDS-nya. Kemudian dari sampah ini juga usaha kreatif yang sudah diolah dapat menjadi bahan baku untuk produk kreatif seperti tas dari plastik bekas, hiasan dari kertas daur ulang, kemudian furnitur dari kayu bekas, dan bahkan kami membuat sepatu sandal dari kain atau baju atau sampah yang dibuang kami olah kembali menjadi sepatu pernak-pernik. Nah, ini yang hari ini kami mulai berjalan walaupun tidak sempurna, itu masalah yang dari sampah jadi sepatu, jadi sandal. Selalu kami ditampilkan dan dibuat oleh kader PKK. Nah, kemudian energi dari sampah plastik yang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan dapat diolah dengan proses pirolisis ya menjadi produk turunan seperti BBM dan gas. Hasil dari proses ini dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif masyarakat desa. Salah satu yang saat ini dikembangkan adalah untuk penyediaan pengganti gas LPG pada tabung gas 3 kilo. Nah, ini juga nanti akan diinikannya lewat Badan Usaha Desa atau koperasi. Koperasi yang hari ini terus terang Koperasi Merah Putih. Nah,
ini mungkin nanti ada ilustrasi. Jadi kami mengupayakan kalau sekreatif mungkin, kalau seinovasi mungkin, kan sampah dari dulu kan yang menjadi permasalahan sampah itu uangnya ratusan triliun, mesinnya canggih-canggih, tapi sampahnya terberes-beres, itu ada apa ya gitu kan. Nah, saya mencoba memaksimalkan, ternyata ada di keseriusan pimpinan dan juga ada dukungan dan terutama juga ada anggaran. Nah, kalau anggaran kan sebenarnya bisa mengikuti, tapi yang jelas kita punya potensi untuk melihatkan bahwa kita ini bisa membereskan masalah. Nah, inovasi yang kami kembangkan tadi di samping organik, jadi maggot, jadi pakan, kemudian jadi pelet, dan pelet itu dimakan oleh ikan, oleh unggas, oleh bebek, oleh ayam, ayamnya bertelur, dan telurnya juga dijual, dimakan oleh kita, muter lagi terus seperti itu. Termasuk ikan lele, ikan mas, ikan nila, dikasih maggot dari sampah juga, yang tentu itu berputar lagi, dan yang keluar berikutnya akan kami olahkan jadi olahan makanan yang tentu lebih higienis lah dan seperti itu. Kemudian lanjut, Mbak. Elisabeth sudah. Nah, ini kami ada teknologi yang tentu teknologi ini ya menjadi inovasi penyemangat. Nah, kebetulan kami bekerja sama dengan Unpas, kemudian menciptakan mesin pesat ya. Pesat itu insinerator pengelolaan sampah terpadu 2004 tahun 2004. Nah, ini ada dua teknologi yang tentu menjadi ciri khas dari mesin tersebut. Self burning combustion ya, atau pembakaran mandiri, yang artinya sampah itu sendiri sebagai bahan bakar untuk memulai suatu proses insinerasi tanpa memerlukan kerjaan bahan sebagai pemicunya atau karakter sampah untuk startup dapat merupakan jenis sampah residu ya yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, yang biasanya berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian yang berikutnya teknologi natural airflow ya, di mana insinerator ini yang memanfaatkan perbedaan temperatur pada masing-masing ruang untuk menggerakkan udara sehingga pasokan oksigen pada ruang bakar mencukupi untuk terjadi pembakaran yang alami dan sempurna. Nah, ini kami diuntungkan. Kenapa kami berupaya di desa kami ini harus benar-benar tuntas, benar-benar beres, dan ada inovasi dan menjadi menambah nanti ekonomi buat masyarakat dan juga menjadi rujukan atau menjadi penyeimbang buat desa-desa lain sehingga mereka bisa bertukar pikiran. Ya, seperti saat ini kita diskusi. Yang jelas terus terang ini masih banyak kekurangan, tapi kami terus berupaya bagaimanapun juga dari sampah itu ternyata kalau kita olah secara serius, kita olah secara sempurna, ternyata menghasilkan berbagai manfaat, menghasilkan berbagai keberkahan, menghasilkan yang terutama buat masyarakat menghasilkan cuan. Nah, kenapa hari ini masyarakat kita ya mungkin belum paham lah pola pikir yang kami terapkan, bahwa dengan sampah itu bukan terhina, justru akan kita menjadi terangkat, terhormat ketika benar-benar kita dibarengi dengan ketulusan bahwa semua itu niatkan adalah ibadah. Kemudian, nah ini mesin teknologi ini belum, Mbak. Mesin teknologi ini terus terang ada inovasinya, bahan yang alami, bahan bakar alami
dari sampah yang dari warga dibuang setelah diolah, dipilah, kemudian dibakar, itu tanpa bahan bakar pemicu ya, atau dari minyak, atau gas, atau listrik, tidak ada. Langsung saja. Nah, ini seperti itu. Yang kedua, ya ada teknologi dalamnya yang kami olah, yang mungkin dengan Unpas kami ciptakan. Ada sela-sela udara yang tentu udara itu salah satu poin menjadi ruang bakar mencukupi untuk terjadinya pembakaran yang alami dan sempurna. Ini kami juga awalnya tidak apa namanya, tidak begitu paham. Pas ke sini ya, oh, dengan teknologi benar kita semua bisa tuntas. Nah, bahkan kami masih greget ya, kita masih bercongkol di inovasi mungkin dari bahan dari sampah anorganik itu bisa jadi BBM atau gas atau panas atau uap atau listrik sebagainya. Di kita di Indonesia kan belum tuntas-tuntas, artinya belum pemerintah atau semua stakeholder masih belum setuju. Tapi kalau kita melihat ke daerah negara-negara lain kan mereka sekarang udah canggih dan saling memamerkan teknologi, perang nuklir, perang rudal, perang macam-macam kan udah canggih banget, ribuan kilo bisa nyampe. Kita ngurus sampahnya itu beres-beres gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini tantangan buat kami harus seperti mereka gitu. Lanjut, Pak. Nah, tadi diterangkannya kelebihan teknologi ini, insinerator pesat tidak memerlukan listrik, bahan bakar minyak maupun gas, membuat insinerator ini bisa diaplikasikan di mana saja, bahkan di suatu daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik dan bahan bakar minyak alang alam pun dapat mengoperasikan. Nah, kemudian Pesat 24 memiliki 4 ruangan dan satu yang menjadi ruang bakar dan ruang lainnya digunakan untuk pengaturan aliran udara. Temperatur pada ruang bakar dapat mencapai 1800 Celcius sampai 1000 ya, sehingga proses pemulasaran sampah dapat berjalan baik dan optimal sampai 20 ton per hari. Kemudian pesat ukurannya minimalis dan ringkas, sehingga tidak membutuhkan area operasional yang besar dan khusus. Area yang dibutuhkan sekitar 6 meter kali 8, bisa lebih. Kita bisa diletakkan dalam bangunan semi permanen. Memiliki biaya operasional yang terjangkau dan bila dikombinasikan dengan konsep 3R ya, akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dengan konsep pengolahan sampah menjadi sumber pakan, pangan, dan energi. Lanjut, Pak. Nah, pembakaran sampah dengan mesin pesat, Desa Cangawatan sudah memiliki mesin pembakar sampah pesat. Mesin ini mampu menghasilkan produk tambahan, bahan bakar, panas, listrik, dan gas, yang mana produk tambahan ini semuanya dihasilkan dari sampah itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena mesin pesat dilengkapi dengan mesin perisis ya. Jadi kembali ke tadi, Pak ya, bahwa teknologi ini di kami menjadi sebuah inovasi yang tentu bahkan ya menjadi ciri khas dari temuan ini, bahwa dengan membuang sampah dan diolah lewat mesin pembakar sampah dan ada mesin pirolisisnya itu, ternyata bisa keluar berbagai produk BBM dan gas. Adanya solar, adanya bensin, adanya gas. Dan ini target kami ke depannya, dan hari ini masih terus disempurnakan secara maksimal, bahwa warga yang nanti buang sampah ke desa, dari warga buang sampah ke desa, plus dia juga nabung di bank sampah desa, nanti ada rewardnya atau ada jenis usahanya, dia bisa dikasihkan gas isi ulang dari desa. Nah, ini kami masih menyempurnakan, tapi sudah berjalan hanya beberapa apa namanya, belum bisa meluas satu desa, masih kami coba karena kami masih membutuhkan alat tangki penampung gas. Tapi bagaimanapun juga kalau hanya dari pembakar sampah disalurkan ke warga,
itu bisa, cuma kan ya kita tergantung memakan biaya juga. Tapi ini sudah menjadi ikon ciri khas kami. Dan yang kemudian di samping tadi dari sampahnya pun juga sampah anorganik ya, yang nilai yang purisis, plastik, aqua atau botol itu menjadi solar, menjadi pertalite atau menjadi bensin. Nah ini kalau ilustrasikan gambaran buat pertalite atau bensin. Kalau bensin kan setara dengan pertamax apalah, pertalite lah. Nah itu kalau misalkan kita beli plastiknya atau dari warga, aqua plastik, aqua recycle lagi itu harganya dari warga kan rata-rata 1.500 saya terima, dan ketika diolah menjadi solar atau pertalite itu menjadi 1 liter pertalite. Jadi dari 1 kilo plastik jadi 1 liter pertalite. Nah kan 1 liter 1.500, kalau pertalite harganya kan lumayan. Nah ini mesin ini sanggupnya sehari bisa mencapai 1 sampai 2 ton. Nah, sampah plastik yang diolah. Jadi sampah plastiknya diolah lewat mesin pyrolysis, kemudian pembakarnya pun juga ada sampah. Sampah yang dibuang oleh warga, baik sampah yang residu ya, yang tidak bermanfaat, dan panasnya itu untuk BBM dan gas. Nah kemudian lanjut Pak. Nah ini gambaran ya mungkin mesin buatan Desa dan Inovasi yang tentu sangat hemat, sangat familiar, kemudian tidak menimbulkan masalah dan tidak panas, dan dari segi pembakarannya pun juga ini bisa memakan per jam itu setelah sampah digibrik ya, digibrik oleh mesin gibrik itu dipilah oleh mesin gibrik mana organik mana organik yang nilai jualnya lebih ya mungkin lebih minim, bahkan residu itu dibakar lewat mesin pengolahan ini, dan plastiknya dimasukkan ke pyrolysis. Jadi membakar gaji daging kalau istilah Sunda itu kan. Jadi keluar semuanya. Kalau yang hari ini kami melihat memang banyak di tempat-tempat lain ada pengolahan pyrolysis menghasilkan BBM, solar, pertalite, tapi itu semua mereka memakai listrik, memakai bahan bakar gas, memakai bensin. Nah, kalau kami di sini pure murni benar-benar dari sampah, kemudian diolah menjadi berkah, dan ujung-ujungnya bisa mesejahterakan masyarakat setempat. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ruangan yang kami jalankan seperti ini. Itu ada apa namanya rangkaian standar pyrolysis, kamera buat penampung aspalnya juga ada, dan yang masuk ke ini ke pyrolysis itu ya yang menjadi gas sama BBM. Lanjut Pak. Nah ini alur yang hari ini yang tadi dibahas di depan, bahwa diagram proses pengolahan dan penempatan sampah menjadi sumber pakan, pangan, dan energi. Nah, kami ini mimpinya di desa kami ini dari sampah itu menjadi pakan, pangan, dan energi. Awalnya memang kok sampah bisa seperti ini. Pas saya pelajari secara mendalam, kemudian saya secara serius, ternyata sampah dari rumah tangga, dari ibu, bapak, dari RT, dari RW, itu kan sampah ada 2 jenis yang saya tangkap secara umum. Kalau diuraikan banyak banget lah. Cuma diambil gampangnya saja. Sampah organik dan anorganik. Ya. Sampah organik juga ada 2, sampah segar dan sampah yang tidak segar. Nah, sampah segar bisa diolah menjadi ekoenzim, menjadi pakan, menjadi maggot juga, atau kompos juga. Dan di sini tentu ada alurnya yang arahnya ke mana. Begitu juga sampah organik yang tidak segar. Di sini juga bisa dijadikan apa namanya buat kompos juga, buat maggot juga, dan tentu airnya dari maggot
dijadikan pengeringan, kemudian diolah lagi menjadi pakan, menjadi nilai tambah, apa namanya, penguatan buat pakan ikan, buat pakan lele, ikan nila, atau juga buat unggas bebek dan unggasnya bertelur, dan tentu ini menjadi nilai ekonomis. Jadi kami di desa ini mimpi ke depannya ekonomi kerakyatan, ekonomi kemasyarakatan dari warga yang buang sampah, kemudian warga juga bisa beli ikan, bisa beli telur ayam, bisa beli minyak, bisa beli gas, bisa beli pakan juga. Artinya siklus kehidupan masyarakat setahap demi setahap itu bisa berjalan di desa kami. Nah, kemudian di sini juga jelas bahwa dari yang tadi diuraikan dari mesin piolisis yang tentu inovasinya dari sampah itu gasnya juga ada, BBM-nya ada, kemudian listriknya juga ada, uapnya ada, termasuk airnya pun juga, air destilasinya juga nanti ada. Ini terus kami kembangkan dan hari ini memang belum sempurna tapi sudah berjalan walaupun masih sedikit. Tapi yang jelas ini menjadi kekuatan buat kami, dan yang terpenting hari ini bagaimana pola pikir masyarakat bisa berubah. Ini yang paling mahal. Teknologi bisa dibeli, unggas bisa dibeli, pakan bisa dibeli, tapi pola pikir masyarakat yang sadar akan kebersihan, akan lingkungan itu sangat-sangat lumayan memakan waktu dan terus continue. Ya, alhamdulillah kami di Jawa Barat hari ini terbantukan ya dengan program KDM, bahwa program KDM ini sangat-sangat mencintai lingkungan, mencintai kebersihan, mencintai ya mungkin kepada alam, harus menjaganya. Dan hari ini di desa kami yang terus terang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, kegiatan Jumsi tiap Jumat Jumsi rutin. Sampai hari ini dari desa dan warga sekitar wilayah desa juga sudah menjalankan. Kemudian juga kerja bakti bulanan juga berjalan, nabung sampah, bank sampah juga 2 minggu sekali ditarik, dan minggu depannya diolah, dan minggu depannya ya yang nilai ekonomis lebih tinggi dijual ke pengepul. Kalau yang plastiknya dijadikan pirisis bahan bakar, bahan BBM dan bahan gas. Kemudian lanjut Neng. Nah ini ilustrasi maggot ya, yang maggot tadi. Ini sebenarnya ada satu lagi terus yang nggak kemasukin. Jadi dari ini telur nih, telur maggot. Telur maggot ini kami dari maggot ini hari ini menghasilkan 2 hari sekali sekitar 60 kilogram, 6 kilogram, 60 gram 2 hari sekali, lumayan itu bisa bisa kalau tidak gede bisa puluhan ton itu. Nah, kemudian dari itu ke maggot yang mau dipanen sekitar seminggu lebih, hampir 2 minggu kurang. Kemudian ke ini pindah ke yang agak hitam ini, kemudian masuk ke keran ini dan masuk satu lagi menjadi lalat, menjadi ulat, menjadi semacam apa namanya, hanya ulat terbang gitu. Ini seterusnya nggak masuk ke lewat tadi Bapak. Lanjut Neng. Nah, kemudian yang ini ya, ini maggot goreng ini yang di press, maggot goreng ini, maggot gorengnya ini udah saya nyoba, enak, rasa udang itu Bu, Pak. Kalau mencoba itu dari sampah. Kalau pertama lihat kayak belatung, ya, tapi lama kelamaan itu kayak, kalau di Sunda mah ada kayak cangkilung apa sih? Atau yang di bawah pohon gitu, pohon bambu. Nah ini bisa dikemas buat digoreng juga nih, enak nih. Kalau saya coba ya. Ini buat pakan ikan, buat unggas, buat lele.
Jalan seperti itu. Kemudian lanjutkan nih. Nah ini ya. Nah ini yang kami terapkan dari sampah tadi juga. Nah ini gas nih, gas keluar. Kemudian saya pasang dipakai kompor gas dalam dapur. Ini dari solarnya. Ini isi ulang gas dari ke sini. Nah cuma hari ini kami masih kekurangan alat yang lebih canggih lagi untuk memasukkan saluran gasnya ke tabung gas ini. Jadi masih menunggu, ya mudah-mudahan bulan ini kami sudah mengajukan, tangki penampungnya ada, dan injeksi untuk menyuntikkan ke gas ini supaya lebih kuat lagi. Kalau pakai ini enggak sempurna sampai masuk 3 kilo, 1,5 kilo balik deh, gitu, balik lagi. Nah, artinya kan eh, ada kekurangan yang harus kita kembangkan, tapi untuk sementara kami gunakan di sekitar desa saja, di sekitar tempat lokasi saja. Nah ini gas diisi ulang. Ini kami mencoba mempraktekkan gas yang dibuang bakar di sampah. Kenapa setiap membakar atau setiap hari harus ada tangki penampung? Karena ujungnya supaya si gasnya itu nggak dibuang. Kalau dibuang kan bau terus. Nanti orang tidak tahu merokok apa bisa meledak atau bisa membakar. Kemudian eh, ini mesin bakarnya, ini saya mencoba, dan ini bisa mencapai 800-1000 derajat panasnya, dan mesinnya pinggir-pinggir samping itu dipegang tidak panas, tidak apa namanya, tidak membahayakan, dingin, karena ada lapisan-lapisan udara yang kami olah bersama UNPAS. Ini menjadi ciri khas. Salah satu poin kan kalau mesin pembakar itu kan harus jangan sampai panas atau mengandung risiko bahaya dan sebagainya. Kemudian, nah ini hanya gambaran ini aja. Coba nih yang ini jangan kan yang yang gas tadi mana ya? Nah ini yang E. Coba ini yang video ini jalan nggak? Nggak Oh jalan. iya, bentar Bapak. Iya. Ya begitulah teman-teman sekalian. Mohon maaf nih, kami tidak bisa memaparkan begitu jelas. Ya mungkin nanti bisa diskusi, bisa bertanya. Mudah-mudahan eh, pertemuan kali ini ada nilai positif buat semuanya. Yang jelas masalah sampah ini masalah bersama. Tentu dari masalah ini harus ada inovasi yang menjadikan nilai tambah buat kita semua, khususnya yang ada di ya kami mengolah di Desa Cangkunetan dengan adanya bank sampah. Alhamdulillah eh, warga mulai bergeser pola pikir ingin menabung sampah. Karena paradigma sampah dari dulu sampai sekarang bahwa sampah itu bau, jijik, dan tidak menjanjikan. Bahkan terhina ngurus sampah. Kalau saya telusuri, justru terbalik. Sampah itu bukan bau, tapi berkah. Sampah itu bukan jijik, tapi dari jijik menjadi gizi. Ya. Kemudian sampah itu adalah justru yang harus kita
jaga, kita lindungi. Kalau tidak dijaga, nanti dia yang akan merusak diri kita juga. Artinya eh, sampah ini kalau tidak diurus berarti akan bau, pasti bau. Kalau diurus ya tidak akan bau. Jangankan sampah benda mati, kita saja sebagai makhluk hidup kalau tidak mandi-mandi pasti bau, pasti ya tidak enak lah. Makanya selama kita masih hidup kita harus ya mungkin harus berupaya merubah untuk menjaga kebersihan itu dimulai dari kita dulu, di rumah dulu. Kadang-kadang kita eh, banyak berkata teori, tapi praktek di lapangan diri kita sendiri misalkan mengabaikan. Nah ini kami mengupayakan, kami pun juga di rumah seperti itu. Yang organiknya kami coba dibikin eco engine, dibikin apa di lubang, dikubur. Yang sampah organik kami bawa ke rumah, ke rumah ke desa, ditimbang di kilo. Dan para perangkat juga perangkat desa yang staff kami juga diwajibkan bawa sampah organik. Walaupun kadang-kadang suka ada yang melanggar juga, tapi kami tegur lagi. Apalagi masyarakat umum, setingkat perangkat desa pun juga masih ada yang kadang-kadang lupa atau abai. Ya, tapi kami tidak menjadi putus asa, itu menjadi tantangan buat kami untuk terus berupaya agar kebiasaan pola pikir itu harus dimulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Gimana bisa di ini videonya? Baik, izin share screen ya Bapak untuk videonya. Ya, nah ini apa? Ini solar nih, walaupun masih teorisis dari sampah, masih kental karena plastiknya masih campuran, nggak khusus untuk bahan baku solar. Yang penting masuk plastik, ada kresek, ada aqua, dicampur aja. Tapi tetap ini standarnya standar ke solar. Ada yang lebih bagus lagi solarnya, udah saya simpelkan, ada yang nyuri ya Pak. Aduh, itu gimana? Karena ya mungkin orang ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Gak apa-apa lah. Itu apa namanya? Kehidupan di dunia ini. Terus Neng, yang aja Neng. Ya Pak, bentar.
Sebentar ya Bapak, masih loading. Loading ya. Iya, saya kan pakai laptop saya kan error. Ini punya teman ini. Jadi datanya di tempat HP itu di apa di laptop saya ke error kan simpan di motor. Kejiri-kejiri gue ini. Remote tadi buka ya. Bisa buka ya. Jadi ya. Jadi itu nyatu. Bisa. Masih loading Bapak. Jadi, itu ini barangkali mau ini ada yang ditanyakan sambil nunggu. Oh ya boleh, barangkali tadi sudah terdengar pemaparan materi dari Bapak Arif Kusmiadi. Alhamdulillah sudah terpaparkan dengan begitu menarik juga ya Bapak dan Ibu. Baiklah demikian, sini saya akan membuka sesi tanya jawab yang dimana saya akan dibagi menjadi dua termin. Yang pertama satu termin dengan dua penanya. Boleh yang ingin bertanya raise hand terlebih dahulu. Jikalau berhalangan untuk membuka mic, saya akan bacakan di kolom komentar. Di layar kaca saya ada Bapak Agus Elia, boleh Pak dipersilahkan. Pak Agus, mangga Pak. Pak Agus, mohon maaf masih di mute Pak. Ya. Baik, Pak Agus, jadi untuk bertanya Pak, mohon maaf masih di. Baik, Bapak Ibu, jika ingin ada yang bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Kalaupun berhalangan untuk raise hand, boleh untuk diketik ya di komentar, nanti saya bantu untuk baca. Izin Pak untuk share videonya ya Pak, Boleh, boleh. sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Boleh. Alamatnya Desa Cangkuang Wetan,
Kecamatan Lepoglot, Kabupaten Bandung, desa kecamatan itu RT 6 RW 2 di Bedug Girang, desa kecamatan Patokan, Kabupaten Mantoba, dekat Apakah sudah sekitar muncul Pak videonya? belum. Alamat dia, Sudah ada belum? alamat ini enggak, enggak. Yang mana dia? Ya, cuma kita itu buka, itu belum muncul. Cuma adanya. Sudah muncul? Kalau belum itu kalau merekrut SDM yang paling sederhana mah ya mereka yang mau saja yang mau untuk mewakafkan diri, mengabdikan diri. Ya artinya SDM di sini yang kami bangun ya mungkin secara apa namanya emosionalnya kebangun lah keluargaannya karena ya mungkin hari ini kami sebagai kepala desa yang tentu punya nilai plusnya apa ya keseriusan kepala desa yang tentu langsung ke lapangan walaupun di lapangan ada pro kontra. Nah, masyarakat ada juga yang gabung. Satu itu yang kedua, bahwa program kami ini bukan hanya omon-omon, tapi dibuktikan dengan keseriusan dan berkesinambungan, tidak hanya seremoni saja. Itu menjadi daya tarik buat warga. Nah, pola pikir ini yang tentu kami upayakan agar mereka sadar dari 12 RW hampir semuanya bank sampahnya jalan. Awalnya kan merekrut SDM itu atau simpatisan yang akan turun ke bank sampah itu sulit. Kami bukti aja dengan praktek kami sendiri, keseriusan, dan terus tidak hanya pencitraan tapi serius. Akhirnya mereka sadar sendiri juga salah satunya itu. Kemudian juga yang berikutnya, seperti ini bukan menghinakan tapi justru mengangkat derajat atau atau apa namanya ada nilai plusnya menjadi nilai tambah. Kalau saya perhatikan di kita ini sebenarnya tidak ada yang miskin. Kerjaan banyak. Yang banyak itu adalah mereka yang tidak disiplin, tidak mau bekerja, hanya meminta saja. Nah, merubah pola pikir ini yang tentu tidak gampang. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi, adanya kolaborasi, adanya kerjasama yang terbangun secara harmonis, nah ini terus kekompakan ini membuat menjadikan ciri bahwa program bank sampah di desa tidak apa namanya tidak tertutup tapi terbuka, jual berapa dapat berapa, penghasilannya berapa, dan ini menjadi nilai plus buat mereka yang selama ini kan buang sampah, mereka kan buang sampah tanpa dihitung berapa nilai. Nah sekarang mah buang sampah dihitung, jadi tidak menjadi beban kerugian buat mereka. Jadi intinya keseriusan pimpinan terus berupaya kegiatan yang kegiatan tersebut bukan seremoni saja, tapi dibuktikan dengan inovasi-inovasi yang membuat mereka tertarik. Itu Pak, sementara mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain boleh bertanya.
Karena di sini waktu kita cuma sampai 2:30 ya Pak, karena kebetulan Bapak Kades akan menghadiri kegiatan yang lain gitu. Ya, Jadi sebelum betul. diakhiri boleh Bapak dan Ibu kalaupun tidak bisa untuk on mic, nanti saya bacakan di kolom komentar. Ya, ya. Boleh Nah, yuk barangkali Bapak dan Ibu sambil menunggu videonya. Ini masih loading soalnya. jaringan sana ya, jaringannya gimana tuh? Ya, saya nyapa sebentar. Kalau boleh tahu yang hadir hari ini di mana saja, Pak, Ibu, teman-teman semua. Boleh Pak diramaikan kolom komentarnya. Mungkin di sini ada dari mana saja. Kita absen dulu sebelum eh, berakhir gitu. Karena di sini kita tidak punya waktu banyak, cuma sampai 2:30 gitu kebetulan. Boleh Bu Yeti, Bu Yeti, saya masih loading ya Pak videonya? loading. Ada saya loading. Baik Bapak, di kolom chat ada pertanyaan terlebih dahulu dari Pak Kustaman dari Sentra Mulia Jaya. Apakah sampai dari keluarga harus dipisahkan antara sampah organik dan anorganik langsung dari rumah, Pak? Katanya. Boleh Pak Ya, Mangga langsung dijawab. ya, sampah dari warga itu sudah diupayakan maksimal dipilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Jadi itu untuk memudahkan proses pengolahan lebih lanjut biar pekerja itu ketika diolah ke pengolahan desa itu sudah terpisah dan memudahkan untuk kerja. Itu sudah diinikan. Walaupun secara maksimal masih ada yang dicampur. Makanya kami bikin perdes, ditambahkan perdes peraturan desa. Bagi warga yang buang sampah masih dicampur, sampahnya tidak akan ditarik. Dan tentu ini menjadi ya bukan 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 hukuman ya, agar disiplin saja, agar disiplin saja untuk memudahkan kami melaksanakan kegiatan. Jadi yang anorganik anggap saja yang nilai ekonomis, plastik, aqua, botol, dan sebagainya, itu kan langsung masuk kiloan timbangan bank sampah di lahan. Kalau yang organiknya langsung masuk ke apa namanya ke pengolahan maggot, ke kompos. Dan kami magotnya lumayan, sehari hari ini masih baru bisa menghasilkan 20 kiloan. Target kami sehari sekintal. Tapi kalau telur magotnya sehari itu bisa 30 gram, 2 hari 60 sampai 70 gram 2 hari. Fase panennya cuma 2 minggu maksimal. Dan maggot ini memang eh, salah satu apa namanya pakan gizi buat ikan, buat lele, buat ayam, buat unggas dan sebagainya. Menambah penguatan. Makanya juga hari ini lagi apa namanya lagi memaksimalkan ayam agar maggot itu makan ayam, ayamnya bertelur dijual lagi ke BUMDes atau ke koperasi desa yang ini diolah oleh warga desa juga. Jadi udah dipilah Pak ya, udah dipilah diupayakan, saya pilah sebagian
hampir tadi saya mengatakan hampir udah 30% lebih udah dipilah, yang sisanya belum. Tapi ini terus bertambah dari mulai 5%, 10%, sampai 20%. Itu Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih ada waktu ya, Pak ya, untuk yang ingin bertanya boleh di kolom chat, nanti saya bantu untuk bacakan kembali. Bapak izin untuk videonya sudah ada, Pak. Ya, ada Pak, Bu. Ini lama tuh ya. Ini pengolahan sampah nih. Saya masuk ke mesin tuh. Nanti di sana keluar gas sama kelar yang tadi. Nah, ini yang ini saluran piolisis gas ke belakang, ke dalam. Piolisis. Gas ke ini, ke kompor gas buat masak. Rencana ke depannya, warga datang ke desa, isi ulang gas 3 kilo. Hari ini baru mencakup desa saja, belum dikembangkan seluas-luasnya, karena masih butuh penampung gas, tangki penampung gas untuk ditampung ketika kebakaran dan diisikan ke tabung gas 3 kilo masing-masing. Dan biasanya gas itu kan dari organik bisa juga, dari sampah organik bisa, dari anorganik gas bisa. Jadi semuanya bisa itu. Boleh Bapak Ibu sambil menunggu, sambil menonton video, boleh untuk pertanyaannya. Enggak, yang berikutnya. Boleh raise hand terlebih dahulu. Kalau misal tidak memungkinkan, boleh di kolom chat, nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Itu keluar itu. Boleh ayo Bapak dan Ibu sebelum waktunya habis ya, karena kita juga nggak bisa lama-lama, karena Bapak ada agenda yang lain gitu. Jadi boleh untuk bertanya, atau Bapak dan Ibu dari mana, boleh kita ramein dulu kolom komentarnya sambil menunggu video selanjutnya.
Nah, ini buat makan ayam maggot. Jadi tidak semuanya 100% maggot. Ada campurannya dari pakan yang lainnya. Jadi 50%, 50%. Kalau misalkan dari sekilo, setengah kilonya, kan lumayan itu. Jadi sampai termakan oleh ayam, oleh lele. Jadi ada penyeimbangnya, Pak. Tidak semuanya dari maggot. Kadang-kadang kalau buat pakan ayam yang ada di sekitar pengolahan sampah itu, bisa langsung sayurnya langsung diolah tanpa bikin maggot. Atau banyak lah, kalau sama itu banyak macam-macam makanan. Tentu sekali langsung kalau awal-awal kita ya ngeri lah, tapi kan sudah biasa dipandangnya itu positif, tidak ada masalah. Jadi sampah yang busuk, sampah dapur atau sampah organik itu bisa otomatis ini untuk maggot, bisa untuk pupuk, atau yang sampah segarnya bisa dijadikan auto engine. Jadi Pak, tidak semua maggot dikasihkan ke ternak, baik ke lele atau ke ayam, tapi ada kombinasinya. Nun Pak. Baik, izin saya screen ya Pak untuk video selanjutnya. Nah, ini gas yang tadi diisi ulangan ke itu, ditabung, dikeluarkan, lambat tuh ya. Dia ini baru beberapa aja yang bisa disalurkan. Target kami kalau sudah ada TG perampung lagi bikin nih, sehari bisa 400 tabung buat warga. Harga lebih minim, bahkan digratiskan karena warga buang sampah ke desa, dibuat aja ya seperti itu. Ya udah yang aja nih ini ya, yang bank sampahnya tuh. Mungkin ada satu video lagi ya Bapak dan Ibu. Sambil menunggu boleh diisi dulu kolom komentarnya untuk bertanya. Ya betul, hujan deras, musim kemarau basah sekarang itu aneh ya, luar biasa. Dulu tadi hampir-hampiran kehujanan, betul. Sekarang di sini udah enggak.
Kalau yang dekatan boleh main ke Desa Canggung Wetan, lihat-lihat. Lambat ini ya? Iya, masih loading, Bapak. Kebetulan sekarang udah 2:30 ya, Pak ya. Iya. Kalau misalnya dari Bapak dan Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin dicukupkan saja ya, Pak ya. Karena Iya. waktu sudah mau menunjukkan pukul 2:30. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan pertanyaannya untuk Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa kepada Bapak Kades, dan alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya, nanti bisa langsung menghubungi Bapak mungkin Iya. karena di sini Kontrak jaringannya ya. juga kebetulan gitu. Di sini juga saya akhiri sesi tanya jawab ini pada siang hari ini, dan dari hasil pemaparan dan diskusi yang telah dilaksanakan tadi sudah ada beberapa kesimpulan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif warga, dan sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sehingga tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan seperti itu. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara webinar dengan tema pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Cangkuang, Wetan, Kabupaten Bandung. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber hebat kita dan kepada Kasih seluruh sama. partisipan yang hadir pada webinar seri ke-155 ini. Sehingga acara webinar ini bisa berjalan dengan sukses. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Inovasi Peksos yang telah menyelenggarakan secara acara yang luar biasa ini. Saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.